Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Negeri 26 Jakarta, jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Berikut adalah anggota kelompok 2. Nama saya Abdurrahman, absen 2. Saya Anas Malik, absen 6. Nama saya Henry Setiawan, absen 13 sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Sigit Andi Nugroho, absen 23. Nama saya Vira Ratna Amelia, absen 32. Indikator keberhasilan produksi massal adalah kriteria penting atau acuan yang dijadikan tolak ukur sehingga sebuah usaha yang melakukan produksi dalam skala besar secara terus-menerus ini dikatakan berhasil. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya, tetapi dengan kualitas tinggi. Diproduksinya barang dalam jumlah yang besar yang telah distandarisasi atau interchangeable parts dengan bantuan mesin agar efisien untuk mencapai target keuntungan lebih dari sebelumnya. Persiapan produksi terdiri dari kegiatan perencanaan, antara lain 1. Jadwalkan waktu, 2. Pemilihan peralatan, 3. Pengerjaan dengan perkakas, 4. Mobilitasi personalia, 5. Pembelian material, 6. Pembagian pekerjaan. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu: yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri, yang kedua, produktivitas, ketiga, kepuasan kerja, dan yang keempat, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang sangat melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berbeda dalam jangkauan mereka. Selain itu, ada 8 hal usaha meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik, 2. Keunggulan perdagangan, 3. Kualitas barang atau jasa, 4. Inovasi yang berproses, 5. Dasar budaya perusahaan, 6. Menghargai pelanggan dan pegawai, 7. Manajemen yang berkualitas, dan 8. Dukungan modal yang kuat. Juga indikator keberhasilan menurut Suryana ada 5, yaitu 1. Modal, 2. Pendapatan, 3. Volume penjualan, 4. Output produksi, dan 5. Tenaga kerja. Adapun indikator keberhasilan menurut Dwi Rianti yang signifikan yaitu 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, 2. Jumlah produksi, 3. Jumlah pelanggan, 4. Perluasan usaha, 5. Perluasan daerah pemasaran, 6. Baikan sarana fisik, yang ketujuh, pendapatan usaha. Berikut adalah kegiatan produksi massal pembuatan nugget. Nah, ini nih bahan pokoknya. Daging ayam. Daging ayam bisa diolah menjadi berbagai macam menu, salah satunya ya nugget. Supaya praktis dan dapat disimpan lama, nugget ayam menjadi salah satu menu pilihan. Apalagi kalau bentuknya menarik dan lezat, dapat membuat banyak anak kecil berselera untuk dimakan. Dan akan menjadi andalan untuk para ibu. Ayo kita telusuri pabrik ayam di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk membuat nugget aneka bentuk ini, bahannya pakai daging ayam loh. Daging ayamnya dipotong-potong dulu ya. Tapi tenang, potong-potongnya pakai mesin kok biar lebih cepat. Tiap detik mesin ini bisa memotong 4 kg daging ayam. Daging ayam yang sudah terpotong-potong selanjutnya dihaluskan menggunakan mesin ini. Saat produksi, pabrik ini butuh 1 ton daging ayam dan bisa 1.000 lebih ayam. Di sini ada proses pembuatan adonan nugget ayamnya. Bahannya sama kok dengan nugget ayam biasa. Ada daging ayam giling sama bumbu-bumbu. Supaya adonan nugget tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suiran daging ayam juga loh.
supaya rasa daging ayamnya masih berasa. Tapi masih belum selesai nih. Perlu juga disemprot integrin cair supaya adonan jadi beku dan gampang dicetaknya. Tapi bukan cetakan kotak-kotak biasa ya, melainkan cetakan dinosaurus. Sekali cetak ada 5 bentuk dinosaurus. Nah, setiap menitnya mesin ini bisa mencetak 120 kali. Jadi sekali cetak ada 600 nugget dinosaurus tuh yang keluar. Wah, kalau sehari berapa ya? Nugget yang sudah cetak lalu dibalurkan ke adonan basah supaya nantinya gampang dibalurkan sama tepung roti. Topeng roti ini berfungsi supaya nugget lebih renyah. Udah gitu tepung roti ini bisa membuat nugget lebih cepat matang, tapi nggak banyak menyerap minyak saat digoreng. Pertama, cukup 15 menit saja ya, supaya bentuk dinosaurusnya jadi lebih rapi. Kedua, goreng lagi nugget sekitar 48 detik sampai matang dan siap disantap. Sekarang, waktunya nugget dibekuin nih. Dengan mesin ini, nugget-nugget langsung jadi beku dalam waktu setengah jam. Asal disimpan di lemari pendingin, nugget ini bisa tahan lama sampai 1 tahun. Nggak cuma bentuk yang menarik, nugget ayam ini juga aman dan sehat untuk anak-anak. Nutrisinya lengkap, ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral-mineral penting yang dibutuhkan untuk tubuh. Jadi nggak perlu bingung lagi nih buat makan di rumah. Soal makanan yang praktis, lezat, dan bergizi. Yang tampilnya menarik, dijamin anak-anak di rumah pasti suka. Dan selera makan jadi meningkat tanpa harus jajan di luar. Analisis indikator keberhasilan tahapan produksi massal dari pembuatan nugget adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan modal berawal produk olahan rumahan yang kemudian meningkat dengan daya tarik bentuk, rasa, dan warna yang bagus, sehingga meningkatkan modal usaha sebelumnya. Dan yang kedua, jumlah produksi. Nugget mempunyai 5 bentuk yang dapat dihasilkan 120 kali cetak per menit, sehingga 600 nugget per menit. 3. Jumlah pelanggan. Seiring dengan permintaan yang meningkat, yang sebelumnya hanya disukai anak-anak karena bentuknya yang unik, dengan berjalannya waktu, para orang dewasa mulai suka karena rasanya enak. 4. Perluasan usaha. Lakukan survei pasar dan buat diferensiasi dengan penciptaan pasar baru. Perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, menyebarkan di beberapa negara seperti Eropa dan Asia. 5. Perluasan pemasaran. Promosi dengan online ataupun offline, yaitu online misalnya, mempromosikan ke berbagai media online atau sosial media seperti Instagram, pertelevisian, dan sosial media lainnya. Begitu juga offline dengan membuka outlet-outlet tertentu seperti makanan cepat saji dan lain-lain. Keenam, perbaikan sarana. Perbaikan sarana ini meliputi sanitasi bahan dasar, lingkungan pabrik, ruang produksi, dan juga pengelola limbah. Yang ketujuh, pendapatan. Produk nugget ini dari tahun ke tahun terus meningkat peminatnya karena sering beraneka ragamnya perluasan ide, yaitu baik rasa, jenis, dan bentuk, sehingga menghasilkan pendapatan yang sangat menguntungkan dalam menentukan modal awal atau target pencapaian. Jadi kesimpulan dari produk nugget ini memenuhi indikator keberhasilan. Namun di balik terpenuhnya laba sebelumnya, terdapat perjuangan ide atau gagasan untuk meningkatkan daya jual saing di pasaran, sehingga tercapainya indikator keberhasilan ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.